Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani dengan NIM 2236049, Prodi Sistem Informasi A1 semester 5. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah e-commerce yang mana dalam tugas video ini yaitu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang? Strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan keamanan data pelanggan tetap terjaga? Nah, jawabannya yaitu tantangan utama dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital. Yang pertama, Tantangan yang pertama yaitu serangan siber yang semakin canggih. Ancaman seperti phishing, ransomware, dan serangan DDoS semakin meningkat. Yang kedua, kebocoran data. Pengumpulan data dalam jumlah besar meningkatkan risiko data pelanggan bocor akibat kelemahan sistem atau serangan pihak ketiga. Yang ketiga, regulasi privasi yang ketat. Perusahaan harus mematuhi undang-undang seperti GDPR, CCPA, dan lainnya yang seringkali memerlukan perubahan signifikan pada proses internal. Yang keempat, kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pelanggan tidak memahami risiko digital sehingga mereka rentan terhadap penipuan. Nah, tadi yang pertama itu adalah tantangan. Terus yang kedua ada strateginya. Strategi yang pertama yaitu enkripsi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data pelanggan dalam transfer dan penyimpanan. Yang kedua, implementasi autentikasi multifaktor. Memberikan lapisan perlindungan tambahan. Yang ketiga, pemantauan ancaman secara real-time. Menggunakan alat keamanan siber berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat, pendidikan pelanggan. Memberikan informasi kepada pelanggan tentang cara melindungi data mereka. Kepatuhan yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, mengintegrasikan mekanisme perlindungan privasi secara anonymization dan pseudonymization pada data pelanggan. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Jelaskan tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi perusahaan e-commerce saat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan ini sambil tetap mematuhi standar regulasi yang berlaku? Jawabannya yaitu tantangan privasi dan keamanan dalam pengumpulan dan analisis data. Tantangannya yaitu yang pertama, transparansi data. Pelanggan seringkali tidak mengetahui data apa yang dikumpulkan dan bagaimana penggunaannya. Yang kedua, penyimpanan data dalam jumlah besar. Risiko kebocoran meningkatkan dengan volume data yang lebih besar. Yang ketiga, kesulitan mematuhi regulasi. Misalnya GDPR mensyaratkan persetujuan eksplisit pelanggan untuk pengumpulan data. Kemudian yang keempat, manajemen akses data. Karyawan eksternal atau mitra karyawan internal atau eksternal yang tidak sah dapat menyalahgunakan akses ke data sensitif. Kemudian yang kedua yaitu solusinya. Penggunaan kebijakan privasi yang jelas. Ini memberikan transparansi kepada pelanggan terkait pengumpulan dan penggunaan data. Yang kedua, pemanfaatan teknologi privasi. Menggunakan teknologi seperti diferensial privasi atau enkripsi homomorfik untuk mengamankan analisis data. Kemudian yang ketiga, pelatihan karyawan. Memastikan semua karyawan memahami
Pentingnya keamanan dan privasi data. Yang keempat, audit dan kepatuhan regulasi. Secara berkala, mengaudit proses internal dan memastikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan cloud computing telah mengubah cara data dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce. Berikan contoh konkret dari sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Jawabannya yaitu pengaruh teknologi IoT, AI, dan cloud computing dalam e-commerce. Dampak teknologinya, IoT memungkinkan pengumpulan data real-time dari perangkat pintar seperti smartwatch atau sensor. Misalnya, IoT digunakan untuk melacak inventaris secara otomatis. Kemudian AI meningkatkan personalisasi pengalaman pelanggan melalui analisis data perilaku. AI juga mendeteksi pola ancaman keamanan lebih cepat. Kemudian cloud computing menyediakan penyimpanan data yang aman dan scalable serta memungkinkan analisis data lintas platform. Contohnya yaitu Amazon. IoT menggunakan perangkat seperti Amazon Dash Button untuk mempermudah pelanggan memesan produk secara otomatis. AI, algoritma rekomendasinya menganalisis preferensi belanja pelanggan untuk menawarkan produk yang relevan. Cloud computing, Amazon Web Service menyediakan infrastruktur yang aman dan fleksibel untuk melindungi operasional perusahaan e-commerce dan pelanggannya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Amazon mampu meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi logistik, dan keamanan secara signifikan. Nah, itulah tadi jawaban dari ketiga pertanyaan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.